Jumpa dengan Nabi, Nabi hadir. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Perempuan melihat Nabi Muhammad SAW. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Kau denganku hitar, dengarkanlah. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak terlalu serius pada kesempatan kali ini, cuman ada teringat terhadap makalah ya. Kurang lebihnya seperti ini. Man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Ketika seseorang berbicara, berstatement, berpendapat bukan di bidangnya, maka atabil ajaib, maka akan menghadirkan atau menyebabkan keajaiban atau keanehan. Jumpa dengan Nabi, Nabi hadir. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Ja'ahun Nabi wastidar katanya. Pastinya makalah ini saya ungkapkan sebagai bentuk jawaban terhadap orang-orang yang menyanjung tinggi para ustadz-ustadz salafi wahabi. Ketika berbicara tentang persoalan agama, maka pastinya orang itu harus tahu dengan masalah agama. Ketika orang berbicara tentang Al-Quran, maka dia harus paham dengan memahami Al-Quran. Ketika orang berbicara tentang hadis, maka harus dia paham bagaimana tekstual hadis. Tidak hanya sekedar tekstual saja, tapi secara kontekstual juga harus paham juga. Ketika berbicara tentang kajian usul fikih, maka harus juga memahami tentang kajian usul fikih. Ketika orang berbicara tentang akidah, maka dia harus tahu tentang akidah. Ketika berbicara tentang persoalan nahwu dan sorof, maka dia harus paham nahwu dan sorof, dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak paham atau memang bukan bidangnya, dia tidak memahami konteks hadis, tidak memahami kajian Al-Quran, tidak memahami substansi dari kajian fikih dan kemudian usul fikih, lantas ketika berbicara, maka apa yang terjadi? Atabil ajaib. Maka akan yang terjadi sesuatu yang bersifat keajaiban atau keanehan. Bukti nyata, saya tidak ingin merendahkan diri. Tapi dari awal, saya simak penjelasan orang ini. Ketika berbicara, memberikan komentar terhadap apa yang menjadi kajian-kajian dari Aswaja, dan kemudian juga sering mengkritik pondok pesantren yang notabene-nya ahlu sunnah wal jamaah ketika ada kejadian yang melanggar agama dan kemudian digoreng. Ketika orang mengkritik seperti ini, ternyata kemampuannya dan juga keilmuannya diragukan. Satu bukti, ketika mengomentari problem yang terjadi seseorang yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW, ya wallahu a'lam cerita ini seperti apa, tapi saya tidak ingin mengungkap tentang cerita itu. Yang perlu saya bahas adalah ketika dia menyebutkan makalah Ja'ahun Nabi wastibdar. Jadi Ja'ahun Nabi wastibdar, apa itu wastibdar? Wastibdar apa ya? Ja'ahun Nabi, datang kepadanya Nabi. Wastibdar
Apa itu wastibdar? Kalau wawunya dikatakan wa atof atau kepada ja'a, tapi kok wastibdar? Wastibdar. Lah ketika seperti ini, kok masih saja berani berkomentar tentang kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kajian Aswaja? Saya seringkali berpendapat sekaligus mengutarakan, saya tidak akan pernah menghalangi Anda berbeda dengan saya. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang perbedaan itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dari perbedaan tersebut main senggol, main kritik, kemudian merasa paling sunnah mengikuti ajaran baginda Nabi, dan kemudian mengklaim benar, kemudian yang lain karena tidak ada tuntunan dan kemudian dikatakan bid'ah, ini perlu kita jawab dan perlu kita luruskan. Jadi persoalan perbedaan itu hal yang biasa. Beda berpikir itu hal yang biasa. Beda statement itu hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa itu ketika merasa paling sunnah karena mengikuti manhaj salaf katanya, dan kemudian menyalahkan pendapat orang lain, atau menyalahkan pendapat orang lain, dan kemudian menyalahkan pendapat orang lain itu substansinya ya tidak lepas dari kajian bid'ah. Ketika ditelusuri tentang kajian bid'ah, mereka tidak menerima. Karena apa? Karena ada istilah salaf dan kholaf, dan kemudian salaf dan kholaf itu diartikan seenaknya. Mengapa saya mengartikan seenaknya? Ketika ada pemaparan dari ulama ahli tafsir di abad yang baru-baru itu dikatakan kholaf. Nah, kholaf itu tidak dipakai ketika dikombinasikan dengan salaf. Jadi salaf itu menjadi tolak ukur, katanya seperti itu. Tapi tidaklah kalau kita berbicara tentang persoalan yang berbasis kajian Al-Quran dan kemudian kajian Al-Hadis. Para ulama itu ketika mengarang kitab dan kemudian menulis kitab ya sesuai dengan literatur dan kemudian keilmuan, maka para ulama itu ya tidak keluar dari kajian Al-Quran dan kemudian Al-Hadis. Saya beri contoh yang seringkali mereka mengungkapkan tentang masalah mazahib al-arba'ah. Mereka itu menganggap tidak dipakai karena bersifat ijtihadi, tapi kadangkala ketika memberikan kritik kepada aswaja kok menyebutkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini bukti nyata bahwa mazahib al-arba'ah itu kajiannya atau mustanadnya itu tetap kepada Al-Quran dan kemudian hadis, karena al-masadir al-muttafaq alaiha Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' pun juga mustanadnya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu Pak ya, kalau kita berbicara tentang konteks hukum. Kemudian berbahaya juga ketika seseorang memahami secara lahiriah Al-Quran, memahami secara lahiriah hadis. Karena kita memahami Al-Quran dan kemudian hadis itu ada caranya, ada mekanismenya. Kemudian ada juga seringkali membandingkan para ulama dengan Rasulullah. Rasulullah itu ya maksum, pasti benar. Siapa yang mengatakan tidak benar? Beliau itu memang maksum benar. Tapi cara kita itu tidak sampai untuk beristidlal apa yang disampaikan oleh beliau, baginda Nabi. Makanya para ulama itu maka dikenal dengan sanad keilmuan karena berantai-rantai dari baginda Nabi, para sahabat dan seterusnya. Ya, contoh kecil dalam masalah mazhab al-arba'ah. Jadi seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekelumit yang saya sampaikan agar menjadi renungan sok paling sunnah mengikuti baginda Nabi. Karena tidak ada tuntunan dianggap sesat itu bukan satu solusi yang terbaik.
di dalam persoalan ini. Karena apa? Karena kadang kita itu minim dalil, minim referensi. Pola pikir kita itu tidak diasah seperti itu. Dan pola pikir diasah itu bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, tidak. Tapi kita berkaca kepada para ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.